Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Putri Ananda dengan NIM 03211068 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Jadi sebelum masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan perusahaan ataupun organisasi, yang dimana fungsinya di sana sebagai aset organisasi ataupun perusahaan. Maka dari itu sumber daya manusia ini adalah salah satu faktor penting untuk perusahaan dalam mencapai tujuannya selain di modal dan teknologi. Nah, itulah pentingnya keberadaan perencanaan sumber daya manusia yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Merupakan suatu proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan. Nah, yang pertama adalah untuk monitoring demand dan supply sumber daya manusia. Ini dapat membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja pada kemudian hari. Ini akan sangat terbantu untuk sistem kerja yang berubah-ubah, yang sifatnya berubah-ubah seperti struktur organisasi proyek. Lalu selanjutnya adalah membantu HR menemukan kandidat yang tepat. Dengan adanya data kebutuhan karyawan dalam perencanaan sumber daya manusia ini, tentunya HR dapat menemukan kandidat pekerja dengan karakteristik dan kompetensi yang sesuai dengan posisi pekerjaannya. Lalu yang ketiga adalah menempatkan karyawan pada posisi terbaiknya. Dan yang keempat ada efisiensi organisasi. Pendataan yang rutin dalam perencanaan sumber daya manusia diperlukan agar dapat mengetahui banyak atau sedikitnya pekerjaan yang perusahaan butuhkan. Sehingga perencanaan sumber daya manusia ini fungsinya juga adalah untuk efisiensi organisasi karena dapat memberikan hasil yang optimal dalam operasionalnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Secara umum ada 3 faktor utama yang bisa mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah lingkungan eksternal. Biasanya ini berkaitan dengan perkembangan ekonomi, kondisi sosial, dan perubahan teknologi. Lalu ada lingkungan internalnya juga, ini menyangkut rencana strategis organisasi, besarnya anggaran, perluasan usaha, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada kesediaan karyawan, dan ini biasanya berkaitan dengan isu spesifik mengenai kondisi tenaga kerja seperti permohonan berhenti, PHK, pensiun, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas kerja karena kebutuhan organisasi bisa terpenuhi dengan baik. Lalu yang kedua adalah mendorong perilaku proaktif yang bisa memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi. Lalu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Dan menambah kesadaran bagi tim internal mengenai pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas produksi dan penyediaan layanan jasa. Yang terakhir adalah contoh model proses perencanaan sumber daya manusia. Terdapat berbagai metode yang bisa digunakan untuk melakukan perancangan sumber daya manusia. Bahkan bukan tidak mungkin setiap badan usaha itu pasti mempunyai sistem tersendiri karena menyesuaikan dengan kebutuhan internalnya. Nah, di sini ada contoh model proses perencanaannya. Yang pertama adalah forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting adalah proses memperkirakan tren atau kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan kondisi saat ini. Lalu goal setting.
adalah proses menetapkan suatu target atau tujuan yang akan dicapai. Ada strategic planning, adalah tujuan pembuatan rencana strategis mengenai sumber daya manusia. Lalu ada program implementation, yaitu implementasi atau penerapan program perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah program evaluation, yaitu mengevaluasi program yang telah dijalankan serta melakukan tindakan korektif atau perbaikan. Itu dia penjelasan mengenai materi perencanaan sumber daya manusia. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.